untuk memaksa kakak ipar perempuan yang tidak berdaya pergi. Adik ipar perempuan yang licik itu bahkan menggambar garis di tanah dengan kayu, menyatakan bahwa mulai hari ini mereka resmi berpisah. Siapapun tidak boleh melewati garis batas ini. Jika tidak, siapapun akan dihukum 10 kilogram beras. Setelah mengatakannya, dia dengan angkuh kembali ke dalam rumah. Lalu dengan senang hati menunggu untuk melihat lelucon kakak iparnya. Bagaimanapun, di zaman kekurangan pangan ini, kakak ipar perempuan tidak hanya harus merawat ibu yang sudah tua, tapi juga membawa seorang tanggungan. Dia tidak percaya bahwa dalam kondisi yang sulit seperti ini, kakak ipar perempuan masih bisa bertahan di rumah ini. Namun kenyataannya sangat berbeda. Kakak ipar perempuan tidak hanya tidak terpengaruh oleh kesulitan di depannya. Sebaliknya, dia menyarankan kepada semua orang untuk tetap percaya. Kehidupan pasti akan membaik. Sementara itu, anak perempuan yang pengertian juga menghibur ibunya, agar dia merasa tenang dan berani untuk mencari uang. Dia bisa merawat nenek yang sakit di rumah. Dia juga menyatakan bahwa rumah ini pasti akan semakin baik ke depannya. Namun, di detik berikutnya, harapan si gadis kecil menjadi kenyataan. Desa yang mengalami kekeringan selama lebih dari 10 tahun. Tiba-tiba hujan deras turun. Dan hanya di atas rumah mereka hujan turun. Tidak ada tempat lain yang seperti itu. Melihat pemandangan ini, ibu dan anak perempuan itu dengan gembira segera mengeluarkan baskom yang bisa digunakan untuk tidur dari rumah. Karena air hujan ini tidak hanya bisa diminum, tetapi juga bisa dijual. Dia Mei Juan cantik dan baik hati, segera menarik perhatian adik ipar perempuan. Adik ipar perempuan berlari lebih dulu. Ibu kita punya air sekarang. Iya, kita punya air sekarang. Maka dia pun meniru ibu dan anak perempuan itu dengan mengambil baskom untuk menampung air. Namun dia segera menyadari bahwa di tempatnya sama sekali tidak ada hujan. Ini membuat adik ipar perempuan sangat bingung. Namun, dengan sifatnya, bagaimana dia bisa menerima hal ini? Maka dia mengambil baskom dan pergi ke tempat mereka untuk menampung air. Dia bahkan dengan jahatnya menendang ember mereka. Dan dengan percaya diri menyatakan bahwa hujan ini turun dari langit. Siapa yang menampung, itu miliknya. Jika kamu punya kemampuan, biarkan Tuhan tidak menurunkan hujan. Penjahat menganiaya ibuku. Tak disangka, di detik berikutnya setelah cahaya emas muncul, ternyata langit tidak turun hujan. Apa kabar? Lihat, bahkan Tuhan pun tidak bisa melihat ini. Lagi pula, baskom saya sudah penuh. Namun saat ini, adik ipar perempuan sudah menampung setengah ember air. Ketika dia dengan bangga ingin membawanya pulang, dia malah menemukan bahwa air yang baru ditampung semuanya bocor. Baskom saya, bagaimana bisa bocor? Ini membuat adik ipar perempuan sangat marah. Dan adegan ini bisa dibilang melampiaskan kekesalan kakak ipar perempuan. Dengan senang hati membawa anak perempuan kembali ke rumah. Awalnya berpikir adik ipar perempuan akhirnya bisa tenang sejenak. Namun, tidak terima dengan keadaan ini. Dia bahkan memikirkan sebuah ide licik. Dia bahkan memanfaatkan saat beberapa orang tidak memperhatikan. Diam-diam mengguncang seember air kotor. Dimasukkan ke dalam ember-ember air bersih itu. Dia ingin membuat seluruh keluarga wanita itu sakit perut. Akibatnya, sampai hari berikutnya, wanita yang tidak tahu rencana itu bersiap untuk menjual air ini demi mendapatkan makanan. Yujing, kamu bilang desa ini sebesar ini, hanya rumahmu yang hujan. Kamu benar-benar beruntung sekali. Dia Mei Juan, cantik dan memiliki perasaan yang dalam. Bahkan Tuhan pun memperhatikannya. Itu benar. Yujing, air ini dijual dengan harga berapa? Ini semua orang tahu. Sekarang air ini semakin berharga. Air hujan yang bersih ini sangat langka. Jika kamu menjualnya dengan harga lebih tinggi, itu juga wajar. Kamu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, itu seharusnya. 2 hari yang lalu saya pergi ke desa sebelah untuk membeli air. Ada 5 pon millet dan setengah ember air. Kue beras di rumah saya juga berkurang. Tapi orang masih bisa merasa lapar beberapa kali. 5 butir air pun tidak cukup untuk bertahan sehari. Ini juga harus diterima. Mei Juan, kamu harus berbicara dengan jujur. Air di rumah kami ini. Yujing, kamu memberi mereka 3 jin beras dan 1 ember air. Mei Juan, kamu tidak bercanda, kan? Sekarang masih ada air yang begitu murah. Biasanya semua orang sangat memperhatikan saya. Mei Juan ini selalu diingat dalam hati. Bukan Mei Juan, kakakmu. Kamu pasti sudah mengalami kerugian, kan? Hujan ini sekarang turun di rumah kami. Itu juga merupakan kekayaan seluruh desa Huangfu, bukan? Menetapkan harga ini sudah membuat saya merasa malu. Tapi di rumah Mei Juan ada orang tua dan anak kecil. Butuh seseorang dari desa. Jika tidak, ember air ini, 1 jin beras pun tidak akan diterima oleh keluarganya. Ini juga harus Mei Juan. Kamu lagi 1 jin, ya. 10.000 liang semua dicatat. Mei Juan,
Kamu pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Ayo ambil tabungnya. Namun, saat itu adik ipar perempuan justru bersikap aneh dan tidak mau keluar. Kalian pikir, kenapa Mei Juan menjual air? Menjualnya begitu murah, karena dia menjual air kotor. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Air ini jauh lebih baik, bahkan lebih bersih daripada air di desa. Saya benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia mengambil air mandi, mengambil air untuk dijual. Kalian tulus ikhlas padanya. Siapa yang menganggap kalian bodoh? Apa yang kamu bicarakan? Sedikit orang yang tidak bertanggung jawab. Saya punya bukti. Itu adalah kamu. Keluarga Mei Juan, kamu menjual air mandi kepada pria, menghancurkan reputasi keluarga Su kami, harusnya bertanggung jawab. Mei Juan, jangan jelaskan seperti itu. Memang, hari ini kamu harus memberi kami penjelasan. Bagaimana kamu berani memukul saya? Su Jiajia, kamu biasanya manja dan malas. Saya bisa tolerir sifat egoismu. Tapi air ini adalah air penyelamat bagi warga desa. Bagaimana kamu berani berbuat curang? Jelas-jelas kamu melakukannya untuk uang. Harusnya untuk menghidupi ibu dan Yuan Bao. Memang kekurangan uang, tapi saya tidak sampai tega melakukan segala cara demi uang. Saudara-saudara warga desa yang terhormat, masalah air, saya memang tidak tahu, karena airnya sudah kotor, maka tidak bisa dijual. Begini, memberikan air kepada semua orang. Air ini meskipun tidak bisa diminum, tapi bergantian selalu baik. Mei Juan, apa yang kamu katakan itu benar. Lingkungan sekarang, satu air mandi, satu yang sudah disaring. Sudah sama, yang dikatakan adalah, Mei Juan, sikapmu, kita semua tahu, kita semua percaya. Hal ini, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Juga tidak boleh membuatmu rugi. Air ini, kami sudah membelinya. Bank Rakyat Tiongkok, mengambil. Apakah kalian gila? Jiang Mei Juan, saya tidak percaya, tidak ada yang bisa mengaturmu. Ya Tuhan, kalian semua adalah sekelompok pria, sedang merebut air mandi Jiang Mei Juan. Saya sudah mendengar, Jiang Mei Juan ini, biasanya suka main serong. Tidak mungkin, punya hubungan dengan mereka, kan? Apa? Ini adalah milikku. Ini adalah beras saya. Ini adalah beras saya. Ini adalah milikku. Ya Tuhan, saya lebih baik mati kehausan hari ini. Juga tidak akan minum air ini. Sial, hari ini ada dia tanpa saya. Ada aku, tidak ada dia. Sial. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, ibu baik-baik saja. Jiang Mei Juan, kamu tidak membiarkan saya minum air. Kamu juga jangan berharap untuk merebut milik orang lain. Paling tidak akan melindungi sampai mati. Jiang Mei Juan, kamu semakin bangga. Kamu punya air tapi tidak bisa menjualnya. Sekarang semua orang ingin memukulmu. Saya lihat kamu di desa ini. Bagaimana kamu akan bertahan? Kamu ditolak oleh Lou Tiesu. Saat kamu berlutut memohon agar dia berubah pikiran. Dilihat oleh orang-orang di desanya. Tidak merasa malu. Saya berkelakuan baik. Duduk dengan sopan. Apa yang perlu membuat malu? Kamu juga. Saya terjebak dalam mulutmu. Bunuh kamu. Apa yang harus dilakukan? Lepaskan. Kau ini serigala berbulu domba. Tempatmu datang dulu. Membunuhmu. Biarkan aku membunuhnya. Cepat, datang. Jangan sentuh ibuku. Jiang Mei Juan, berani kau memukulku. Jiang, sebuah senjata. Bunuh dia untukku. Bunuh kamu. Jangan pukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Apakah ada yang bisa menyelamatkan ibuku? Aku ingin menyelamatkan ibuku.